Kemudian orang-orang yang hidup sebelum Imam Abu Hanifah, bukankah mereka semua tidak bermadhab? Tabi'in, para sahabat, apakah mereka berdosa? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kemudian setiap imam madhab tersebut tidak pernah mengharuskan untuk bermadhab kepada dia. Oleh karenanya Abu Hanifah tidak pernah mewajibkan murid-muridnya untuk bermadhab kepada Imam Abu Hanifah. Imam Malik pun demikian, tidak pernah mewajibkan murid-muridnya untuk bermadhab kepada Imam Malik. Bahkan Imam Malik masyhur dengan perkataannya, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Semua orang boleh diambil perkataannya dan boleh ditolak. Ila sahibah hadal qabr, kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perkataannya harus diambil. Oleh karenanya di antaranya murid Imam Malik adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik dan berguru kepada muridnya Abu Hanifah. Dia berguru kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, salah seorang murid dari Abu Hanifah yang masyhur, yaitu di antaranya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kemudian dia berguru juga kepada Imam Malik, maka kemudian Imam Syafi'i membuat madrasah baru, mazhab baru. Dia tidak buat, tetapi dia jadi guru yang baru dengan metode ilmu yang baru sehingga jadilah mazhab apa? Syafi'i. Apakah dia tidak taat sama Imam Malik? Karena Imam Malik memang tidak pernah menyuruh dia harus ikut saya, tidak ada. Di antara murid Imam Syafi'i namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal juga tidak ngekor kepada Imam Syafi'i. Buktinya muncul mazhab baru namanya mazhab apa? Ahmad bin Hanbal. Berarti Imam Syafi'i tidak pernah menyuruh muridnya untuk harus ikut sama dia. Buktinya Imam Ahmad punya mazhab tersendiri. Dan ternyata mazhab bukan cuma 4, ada mazhab Zahiriyah, ada mazhab Abu Thawr. Dan dahulu banyak ulama yang masing-masing mewakili mazhab. Seperti sering dinukil ucapan mereka oleh Imam Abu Isa At-Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi. Ada pendapat Ishaq bin Rahuya, gurunya Imam Bukhari. Kemudian ada Sufyan bin Uyainah, ada mazhab Tsauri. Dinukil masing-masing ini. Itu kedudukan mereka sama dengan Syafi'i, dengan Ahmad, dengan Malik. Semuanya sama, tetapi mereka ini muridnya tidak mengembangkan ilmu mereka. Ishaq bin Rahuya tidak ada ilmunya yang dikembangkan, dilanjutkan, sehingga begitu saja tinggal pendapat mereka namun tidak berkembang. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, murid-muridnya mengembangkan ilmu mereka sampai jadilah suatu apa? Mazhab. Padahal mereka tidak pernah buat namanya pertemuan, ayo kita bikin mazhab. Enggak, tapi itu berjalan dengan natural, dengan sendirinya. Karena ilmunya berkembang, maka ini metode Imam Syafi'i, metode Imam Ahmad, metode Imam Malik, metode Imam Abu Hanifah misalnya. Al-Imam Al-Bukhari sendiri tidak bermazhab. Ya, sering menyelisih. Banyak orang mengatakan dia mazhab Syafi'i. Ternyata dalam masalah fikih dia banyak menyelisih Imam Syafi'i. Nampak dari judul-judul yang beliau buat dalam Sahih Bukhari. Mau dikatakan mazhab Hambali juga tidak. Beliau banyak menyelisih juga mazhab Hambali. Sampai dikatakan dia punya mazhab sendiri, Imam Al-Bukhari. Menunjukkan tidak wajib untuk bermadhab. Tetapi orang kalau belajar fikih dianjurkan bermadhab terlebih dahulu dalam rangka untuk memudahkan belajar. Dalam rangka untuk memudahkan apa? Belajar. Seandainya ada seorang dia menguasai kitab fikih tertentu, apa mazhab Hambali atau mazhab Syafi'i atau mazhab Maliki, bagus. Setelah itu baru kemudian dia melebar kepada yang lainnya, itu mempermudah dia untuk belajar agama. Namun tidak dikatakan apa? Wajib. Sebagian ulama pindah mazhab, Di antara yang terkenal pindah mazhab adalah Ibnu Daqiqil Aid. Ibnu Daqiqil Aid tadinya bermazhab Maliki, kemudian pindah ke mazhab Syafi'i. Namun dalam syarah beliau terhadap Umdatul Ahkam, sebagaimana saya sering baca dahulu, beliau terkadang menyelisih Imam Malik dan beliau terkadang menyelisih Imam Syafi'i. Kata beliau, Imam Syafi'i berkata demikian dan dia menyelisih. Demikian juga jangankan Ibnu Daqiqil Aid, muridnya langsung Imam Syafi'i, Al-Muzani, menukil perkataan Imam Syafi'i kemudian dia bantah perkataan Imam Syafi'i. Jadi sebenarnya mazhab itu adalah mempermudah untuk apa? Belajar, namun tidak dikatakan apa? Wajib. Nanti ada seorang berkata, kamu kalau sudah mazhab Syafi'i, solatmu, nikahmu, semuanya harus benar apa? Syafi'i. Gerakan solatmu juga, ini tidak benar. Mana dalilnya seperti itu? Kalau Imam Syafi'i Nabi, oke. Kalau Imam Syafi'i bukan Nabi, dia tidak lebih hebat daripada imam yang lain. Maka semuanya ditimbang dengan apa? Al-Quran dan sunnah. Tetapi tidak boleh juga kita sebaliknya kemudian menentang mazhab. Enggak benar bermazhab itu juga salah. Karena para ulama ahlu sunnah mereka juga bermazhab. Tapi mereka tidak fanatik mazhab. Contoh, Syekh Utsaimin mazhabnya apa? Hambali. Ibnu Taimiyah mazhabnya apa? Hambali. Muhammad bin Abdul Wahhab yang dibilang Wahabi mazhabnya apa? Hambali. Ya. Syekh bin Baz mazhabnya apa? Hambali. Banyak yang bermazhab Hambali. Imam Syafi'i ya, mazhabnya Syafi'i, dan banyak ulama demikian ya. Jadi silakan bermazhab. Mazhab itu metode mempermudah untuk belajar. Tidak boleh kita tentang dan juga tidak boleh kita wajibkan. Boleh bermazhab, yang tidak boleh adalah fanatik. Baik, demikian saja kajian kita. Mohon maaf banyak pertanyaan tidak bisa dijawab, kekurangan ilmu dan waktu.
Insyaallah kita tunda 2 minggu lagi ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.